Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai dengan salat 2 rakaat. Memuliakan masjid disebut dengan tahiyatul masjid, penghormatan. Setiap tempat-tempat sujud akan bersaksi di hadapan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka, bahkan bekas-bekas tempat sujud mereka. Ketika yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada guna harta, tak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah. Biqalbin salim, biqalbin dengan hati salim yang bersih dan membawa amal-amal soleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang paling besar. Nikmat mata untuk melihat, nikmat kaki untuk melangkah, nikmat jantung untuk menyemburkan darah sampai dengan ke otak, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat oksigen. Banyak nikmat Allah. Kalau kita hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kita hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak dapat menghitungnya. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat? Fasolli li rabbika wanhar. Cara pertama mensyukuri nikmat ialah dengan fasolli, salat. Ketika salat sudah ditegakkan, jangan lupa untuk selalu menunaikan wanhar, maka berkurbanlah, berinfak, bersedekahlah. Salat. Ada apa dengan salat? Kenapa salat yang pertama? Oleh karena amalan salat, amalan pertama yang ditanya di hadapan Allah. Inna awwalan yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba, salatuhu, salat. Di dalam diri seorang manusia ada 2 sifat yang buruk. Yang pertama fahsya, yang kedua mungkar. Fahsya mengarah ke syahwat, berzina itu fahsya, memperkosa anak gadis orang itu fahsya, berpacaran itu fahsya, yang berbau syahwat, nafsu, itu merupakan perbuatan fahsya. Adapun perbuatan mungkar, mencuri itu mungkar, berkata kasar itu mungkar, berkelahi itu mungkar, yang tidak berbau syahwat, nafsu, itu merupakan perbuatan mungkar. Maka untuk mencegah 2 sifat buruk ini,
dapat dicegah dengan adanya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh solat itu dapat mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Ketika engkau tidak solat, ketika engkau tidak berpuasa, ketika engkau tidak peduli terhadap panggilan Allah, hatimu akan menghitam, hatimu akan kelam, hatimu akan keras. Aw asyaddul qaswa, lebih keras daripada batu. Allah turunkan laknat, Allah turunkan azab, bukan lewat mata, bukan lewat telinga. Allah turunkan azab. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'azim. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya. Kalau hati sudah terkunci, wa ala sam'ihim, Allah tutup telinganya. Walaupun telinga itu dalam keadaan sehat, bisa mendengar, tapi ketika mendengar seruan azan biasa-biasa saja. Ketika mendengar bacaan Al-Quran biasa-biasa saja. Ketika hati sudah terkunci, telinga sudah tertutup, wa ala absarihim, Allah tutup pandangan matanya. Walaupun mata itu dalam keadaan sehat, bisa melihat, tapi ketika melihat orang melangkahkan kaki ke masjid, biasa-biasa saja. Ketika melihat orang bersemangat dalam bersedekah, biasa-biasa saja. Dalam keadaan kondisi seperti itu, ghisyawa walahum 'adzabun 'azim. Tunggu, azabku akan datang, wahai hamba-hambaku. Oleh karena apa mereka seperti itu? Oleh karena lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak dipakai untuk merenung. A'yun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Bilal, ta'al, mari kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadaya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Wahai Bilal, apa amalmu wahai Bilal? Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku tak pernah meninggalkan solat sunnah wudu. Apa artinya? Itu artinya manusia ini akan ada yang masuk surga oleh karena ibadahnya. Makanya pintu surga itu ada satu pintu namanya babus sholat, pintu sholat. Itu khusus untuk orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang tidak sholat, malas sholat, meninggalkan sholat? Ada satu neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang yang tidak sholat, malas sholat, meninggalkan sholat. Nama neraka itu ialah neraka Sakor. Diabadikan Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umat ini bahwa ada dari kalangan umat Nabi Muhammad yang masuk neraka oleh karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sembahyang. Lam naku minal musallin, kami tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka kullama nadidat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus terbakar, badalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, hitam melepuh, hangus terbakar, dia diganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab.
azab yang keras yang tak pernah ia dapatkan selama hidup di atas dunia. Oleh sebab itu, ketika solat sudah ditegakkan sebagai wujud rasa syukur nikmat kepada Allah, maka jangan lupa untuk selalu menunaikan wanhar, maka berkurbanlah, berinfak, bersedekahlah. Betapa banyak orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah, taat dalam beribadah, tapi justru dengan apa yang ia perbuat, ia sudah berdusta di hadapan Allah. Ia sudah menipu Allah. Oleh karena apa? Oleh karena tidak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maukah kutunjukkan kepada engkau itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah kutunjukkan kepada engkau siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat selanjutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ialah orang-orang yang tidak peduli, tidak mau tahu dan masa bodoh terhadap anak yatim. Ketika anak yatim didiami, ia pun tidak peduli kepada wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ia pun tidak peduli kepada fakir miskin. Padahal fawailul lil musallin, dia itu salat, dia itu beribadah kepada Allah, tapi hati tidak condong untuk menolong anak yatim dan fakir miskin. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang yang beriman. Alladzi yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajruhu ila janbihi ja'iun, tetangga dalam kelaparan, meraung, meratap, anaknya tak bisa sekolah, lapar, perut tak bisa ditunda, kelaparan tidak bisa disanggah. Maka apa yang dapat kita lakukan ketika ada uang, harta? Jangan lagi sibuk membeli makanan, jangan lagi sibuk membeli pakaian. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdoita, yang kau sedekahkan, itu yang kau menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini sibuk mengejar dunia, terlalu lama mengejar dunia, terlalu lama meninggalkan rumah Allah. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa. Sampai dengan kematian tiba, barulah engkau akan menyesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasun niyam, semua manusia ini tidur, semua manusia ini dalam keadaan lelap. An-nasun niyam, manusia tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, saat mereka bangun. Kapan? Ketika nyawa keluar dari badan, ketika roh tercabut dari jasad. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang, terbangun dari lelap, terbangun dari mengigau. Oh, ternyata aku kaya, tapi hanya dalam mimpi saja. Ternyata aku punya kuasa, tapi hanya mengigau, igauan lamunan panjang. Lalu mana yang kau bawa? Karangan bunga sejauh mata memandang. Andai tolan sahabat kerabat datang meneteskan air mata, tapi yang mau masuk ke dalam wayabqa hidun, yang tinggal hanya satu saja. Harta pulang, keluarga pulang, semua yang kau cari tinggal akan dibagi oleh ahli waris, tercabik-cabik berkeping tak tersisa. Kalau pernah kau berikan 1, 2, 3 keran air sumur bor menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas,
Kalau pernah kau berikan atap, tirai, lantai, keramik, kubah masjid, akan menjadi lantai permadani melapangkan liang kubur lahanmu. Tapi selama ini kau sombong, angkuh, jangankan untuk membantu, jangankan untuk menolong, menatap pun jijik dan hina. Hari ini kau berada dalam tempat kehinaan. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Rumah itu engkau yang membuat, engkau yang beli tanahnya, engkau yang mencari insinyurnya. Tapi sampai masanya, sejengkal pun tidak ada di antara relung tempat ruang rumah itu bersedia menampung engkau. Akhirnya kau dibawa ke masjid dan mereka berkata, bawa jenazah itu ke dalam. Selama ini mereka menyambut tanganmu, selama ini mereka mencium memelukmu. Sampai masanya, bawa jenazah itu ke dalam. Semakin cepat kita akan hantar dia ke tempat kekal dan abadi. Kau takkan kembali untuk selamanya. Saat itulah penyesalan tiba, saat itulah mata berbinar. Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkan lagi aku ke dunia sebentar saja, sekejap saja. Fa saddaqah, andai 1 menit aku hidup, andai 1 detik aku hidup, kalau aku beri kau hidup, kau mau apa? Kata Allah, kalau aku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Mereka menjawab, fa saddaqah, aku mau bersedekah. Pendek saja jawaban mereka, aku mau bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku ingin beramal soleh. Yang satu melihat azab, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kembalikan kami dalam kehidupan. Inna mungkinun, kami yakin seyakin-yakinnya, tapi keyakinan tak lagi bermakna. Isma syitta, hiduplah sesuka hatimu. Kau tak solat, kau tak beriman, silahkan. Tak peduli kepada anak yatim dan fakir miskin itu, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyit, kau pasti akan menjadi mayat. Kita semua akan menjadi bangkai. Kita tak bernilai, kita tak berharga. Amalmu, hatimu, itu yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka pelajaran singkat yang dapat kita ambil dalam khutbah singkat ini ialah, waktu akan ditanya di hadapan Allah. Maka jangan pernah sia-siakan waktu di dalam kehidupan. Hidup hanya sekali, maka buatlah hidup itu berarti. Yang pertama diinginkan Allah adalah iman, maka tingkatkanlah iman di dalam kehidupan. Amalan pertama yang ditanya di hadapan Allah adalah amalan solat, maka jangan pernah tinggalkan solat. Amalan yang besar di atas yang besar ialah amalan infak, sedekah, kurban, maka jangan pernah meninggalkan amalan infak, sedekah, berkurban di dalam kehidupan. Idza matal insan, ketika manusia itu mati, in qata'a, putus amalnya, tapi ada yang tetap mengalir, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.